Paulus bukan mendesak kita dengan senjata. Paulus mendesak kita bukan dengan cara pedang atau dengan cara kekerasan, tetapi dengan kemurahan Allah, dengan the mercies of God, dengan belas kasihan Tuhan. Dimulai dengan ayat yang pertama saya bacakan sekali. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus menjelaskan kepada kita, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Pembukaan di dalam Yunani dimulai dengan kata, aku menasihatkan kamu. Aku menasihatkan kamu. Nasihat di zaman sekarang mungkin terkesan biasa saja. Seperti orang tua menasihatkan kepada anak atau teman kita menasihatkan kita. Kita seolah, oh ya bagus usul kamu. Kita dengar, ya sudah, kita biasa saja. Atau ada istilah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Seolah nasihat itu hanya nasihat saja. Tetapi dalam kata asli dalam Yunani menjelaskan kepada kita apa? Bukan hanya nasihat biasa, tapi desakan yang sangat kuat, desakan yang sangat benar-benar harus dikerjakan oleh orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Ini seperti perintah, tetapi juga di tengah-tengahnya itu ada permintaan. Jadi suatu himbauan yang lebih mendalam kepada kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi bukan semata-mata kita boleh menerima, boleh tidak, tapi ini suatu kewajiban bagi kita yang sudah ditebus di dalam Kristus Yesus. Jadi desakan ini menjadi keharusan, bukan opsional. Dan bagaimana kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan melakukan? Paulus melanjutkan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan. Jadi dua kata ini menjadi kata yang kuat. Paulus bukan mendesak kita dengan senjata. Paulus mendesak kita bukan dengan cara pedang atau dengan cara kekerasan, tetapi dengan kemurahan Allah, dengan the mercies of God, dengan belas kasihan Tuhan. Ini menjadi gambaran kepada kita bagaimana kita harus berespon, bukan karena dipaksa, bukan karena kita seolah-olah di bawah pedang. Kita tahu ya, di dalam teologi reform, salah satu dikenal dengan anugerah yang tidak bisa ditolak, irresistible grace. Kita harus mengkoreksi prinsip bagaimana anugerah yang tidak bisa ditolak itu dengan prinsip bagaimana kita bersuka cita. Itu bukan di dalam konsep kita di dalam Korea Utara mungkin ya, di dalam Kim Jong Un misalkan memaksa kita, kamu harus ikut saya. Atau di belakangnya ada sniper, ada senjata. Jadi kita menyembah atau kita ikut pemerintahan Korea Utara semata-mata karena dipaksa. Tidak demikian. Paulus mengatakan, aku menasihatkan kamu. Aku menasihatkan kita semua. Demi kemurahan Allah. Apa? Karena Allah sudah beranugerah terlebih dahulu. Karena Allah sudah memberikan belas kasihan kepada kita. Maka kita dengan bersuka cita, dengan rela hati, kita sadar kita harus melayani Allah. Kita harus memberikan yang terbaik sebagai korban yang hidup di hadapan Tuhan. Jadi ini kita harus sadari bahwa di dalam hidup kita ini karena belas kasihan Tuhan saja kita ini ada kabar baik. Kabar baik. Injil itu kabar baik. Kabar baik bisa terjadi, bisa menjadi kabar baik bukan karena kabar itu baik, bukan, tetapi karena kita sadar bahwa diri kita berada di dalam kabar yang buruk. Kabar baik menjadi kabar yang baik kalau kita sadar diri kita berada di dalam murka Allah. Kita sadar bahwa kita adalah pendosa besar yang melawan Allah dan saat itulah kita akan dibinasakan. Tetapi kabar baik itu nyata kalau kita menyadari diri kita karena belas kasihan Allah, karena kemurahan Allah, kita diselamatkan. Maka ini menjadi dorongan kepada kita, dorongan bukan karena dipaksa oleh diktator, dipaksa oleh saya atau dipaksa oleh seseorang yang powerful, tidak, tetapi dipaksa dengan sangat senang, dengan sangat sukacita, dengan sangat rela hati memberikan dirinya untuk melakukan apa yang disebut dengan memberikan hidup kepada Tuhan, menjadi korban hidup. Lalu apakah yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh? Di dalam konsep Ibrani, tubuh juga menceritakan keseluruhan hidup. Bahwa di dalam pelayan itu bukan hanya masalah tubuh saja, tetapi seluruh aspek dalam hidup kita, seluruh jiwa, pikiran, hati kita, semua dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi di dalam
Apa yang dinyatakan di dalam Paulus bukan menceritakan hanya tubuh saja. Oke, tubuh saya persembahkan tetapi jiwa saya kosong, melayang-layang, tidak. Tetapi ketika Paulus berkata tubuh, berarti keseluruhan aspek di dalam hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Maka seluruh hidup kita dengan rela dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan rela kita mempersembahkan jiwa kita dengan pikiran kita. Ya apa sih aplikasi? Ketika kita sadar bahwa seluruh hidup kita itu dipersembahkan kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa ketika kita datang, mungkin secara tubuh kita hadir, tetapi secara pikiran kita kosong, itu tidak memperkenankan Tuhan. Atau di dalam ibadah-ibadah berkata sebaliknya. Yang penting tuh di dalam ibadah itu yang penting hati. Seringkali ya, Tuhan tuh melihat hati. Tuhan tuh melihat kedalaman hati kita. Itu betul, saya setuju. Tuhan bisa dan mampu melihat kedalaman hati. Tapi ini kurang sempurna. Mengapa? Karena Tuhan juga memperhatikan tubuh kita, sikap kita. Bayangkan jika Bapak Ibu, ketika saya berkhotbah di depan ini sambil naik kaki, sambil ugal-ugalan, apakah saya mencerminkan sebagai seorang pengkhotbah yang benar? Tidak. Walaupun hati saya serius di hadapan Tuhan, tetapi ketika bentuk tubuh kita itu tidak sesuai, kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi hati kita, itu tidak benar. Maka di dalam aplikasi, kalau kita berkata kita menghormati Allah, maka seluruh hidup kita, hati kita, bukan hanya hati, tetapi tubuh kita terpancar keluar dari hati kita untuk mengasihi Tuhan.